Puji Tuhan, saat malam saudara sekalian, kita sudah masuk di malam terakhir pada hari ini untuk menyambut hari Pentakosta pada besok hari turunnya Roh Kudus, dan kita sudah beberapa malam ini berdoa dan meminta supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi kita semua. Di dalam doa pribadi, seringkali kita bisa mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi harapan dari orang yang berdoa itu. Di dalam doa secara pribadi juga kita bisa melihat apa yang menjadi kerinduan orang yang berdoa itu. Dan bagaimana kalau orang yang berdoa itu adalah Tuhan Yesus? Apa yang sesungguhnya dirindukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa secara pribadi? Mari kita buka Yohanes. Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 dan 23. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Di dalam doa pribadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati dan keinginan hati dari orang yang berdoa itu. Dan sekarang Tuhan Yesus berdoa. Secara pribadi Tuhan Yesus berdoa, dan kita dalam doa Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menginginkan sebuah akhir, yaitu menjadi satu. Kalau kita membaca di sana pada ayat 22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Menjadi satu di dalam gereja Tuhan. Menjadi satu dengan Allah. Itulah harapan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan pada ayat 22 tadi memberikan kemuliaannya. Sebab kita tidak mungkin bisa menjadi satu dengan Allah yang mulia sedangkan kita sendiri tidak mulia. Untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya, Tuhan Yesus memberikan kemuliaannya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan kemuliaan itu diberikan kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Supaya gereja Tuhan ini menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Lalu dikatakan pada ayat 23 di sana, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Aku di dalam mereka, aku di dalam gereja Tuhan. Aku ini Tuhan Yesus berada di dalam saudara dan saya. Dan engkau Allah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, Allah di dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi betul-betul apa yang diharapkan, yang diimpikan, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini supaya dunia tahu bahwa Allah mengasihi gereja Tuhan. Allah mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan harus benar-benar tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kalau Allah mengasihi kita, berarti tidak perlu ada lagi yang kita risaukan, yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, Yesus di dalam kita, pada ayat 23, Allah di dalam Yesus. Itulah kesempurnaan kesatuan yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Allah sudah mengutus Yesus dan Allah mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita gereja Tuhan seperti Allah mengasihi Tuhan Yesus. Jadi hal kesatuan ini membuat kita menerima apa yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Allah. Allah mengasihi Tuhan Yesus, dan karena kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita menerima kasih Allah yang Tuhan Yesus terima dari Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah inti kesatuan.
yang satu menerima, yang lainnya pun ikut menerima, sama-sama menerima. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu apa? Bersatu dengan Allah. Kita perlu bersatu dengan Allah. Kalau di dalam kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana bersekutu dengan Allah. Sebelumnya malah kita sudah membahas tentang bagaimana berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah, persekutuan dengan Allah adalah hal yang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah bersatu dengan Allah, menjadi satu dengan Allah itu sendiri. Mari kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana perwujudan? Bagaimana kenyataan Allah yang menjadi satu dengan kita semua? Bahwa kita menjadi satu dengan Allah. Tuhan Yesus katakan di sini pada ayat 15 dan selanjutnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita menuruti perintah Tuhan Yesus, kita menuruti firman Tuhan Yesus, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan. Bukan karena kita takut dihukum, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga orang yang semakin mengasihi Tuhan Yesus, hidupnya pasti akan semakin sesuai dengan firman Tuhan dan mengikuti kehendak firman Tuhan. Dia betul-betul meninggalkan egonya, membiarkan firman Tuhan yang menguasai hidupnya, bukan egonya yang menguasai hidupnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sehingga ketika kita menuruti perintah Tuhan, itu bukan karena harus menuruti perintah Tuhan, kalau tidak masuk surga. Oh, bukan karena itu. Tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ini latar belakangnya. Aku akan minta kepada Bapa. Ayat 16. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, di sini karena ada kesatuan, sehingga sangat mudah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan di sini, bukan hanya malam hari ini ketika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus menyertai kita. Tapi Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Saya ingin menekankan hal ini kepada kita semua supaya kita sadar bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Roh Kudus adalah perwujudan kesatuan Allah di dalam diri kita manusia gereja Tuhan. Dikatakan tadi, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang dikatakan pada ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Itu sebabnya mengapa dunia seringkali mengajak kita, dalam tanda kutip mengajak kita seolah-olah supaya kita menyadari bahwa Roh Kudus itu sebetulnya tidak ada. Karena tidak bisa dilihat, tidak pernah bisa dirasakan. Oleh siapa? Oleh mereka, oleh orang dunia. Tapi roh kebenaran ini nyata ada dan ini adalah Roh Allah yang dikirimkan untuk menjadi satu dengan kita. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi pertama adalah kita merasakan ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dan yang kedua adalah ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Menyertai apa yang kita katakan. Menyertai apa yang kita pikirkan. Menyertai apa yang kita rasakan. Sehingga pikiran dan perasaan kita tidak terbawa oleh pikiran dan perasaan dunia. Perkataan kita tidak sama dengan perkataan orang dunia. Kenapa? Karena ada Roh Kudus menyertai kita.
Mungkin kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi saya percaya kita bisa merasakan keberadaan Roh Kudus itu. Kalau saudara tidak dengan bantuan cermin, mungkin saudara tidak pernah bisa melihat punggung saudara. Tapi saudara yakin saudara punya punggung. Sebab apa? Saudara merasakan punggung itu. Ketika punggung itu gatal, saudara nyari tembok, terus saudara garuk-garuk di tembok itu gitu ya, seperti beruang gitu kan. Kadang-kadang suka garuk-garuk punggungnya. Nah, ini adalah satu bukti bahwa saudara merasakan bahwa saudara punya punggung. Saudara mungkin tidak pernah bisa melihat jantung saudara, tapi saudara merasakan ada jantung di dalam tubuh saudara. Karena apa? Karena saudara memiliki, ada di dalam saudara. Ini adalah satu contoh. Itu adalah hal-hal yang ada di dalam kita. Kita mungkin tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan ada Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Dikatakan di sini, dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Kalau Roh Kudus dikirimkan kepada saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan diam di dalam kita. Dan kedua dikatakan di sana, sebab Ia menyertai kamu. Roh Kudus akan beserta dengan kita. Ketika kita ada di rumah, Roh Kudus ada di rumah bersama dengan kita. Ketika kita pergi, Roh Kudus tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan di sana. Itu sebabnya makanya saya seringkali ingatkan, jangan pernah mengenyampingkan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seolah-olah bagian ini, Roh Kudus kamu tidak perlu ikut berperan. Kamu diam di rumah baik-baik ya, saya pergi dulu. Tidak seperti itu. Roh Kudus itu menyertai kamu. Dikatakan sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kalau kita juga tidak melihat Dia dan kita tidak mengenal Dia, kita apa bedanya dengan dunia? Sebab itulah ciri dunia. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara dan saya melihat Roh Kudus atau tidak? Apakah saudara dan saya mengenal Roh Kudus atau tidak? Kalau sama-sama tidak, berarti kita tidak ada bedanya dengan dunia. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerima Dia. Kalau saudara juga tidak bisa menerima Roh Kudus karena ada penolakan dalam diri saudara, apa bedanya saudara dengan dunia? Tetapi kamu mengenal Dia, kata firman Tuhan pada ayat 17 bagian tengah. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagaimana saudara mengenal Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam diri saudara dan saya. Dan inilah kelebihan yang luar biasa, yaitu kesempurnaan dalam kesatuan yang nyata. Ada roh Allah di dalam diri kita. Ada roh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh yang sama penuh dengan kuasa. Itu yang akan kita minta memenuhi kita pada malam hari ini dan selanjutnya. Mari saya ajak saudara membuka surat Yohanes. 1 Yohanes 4. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan ayat 6. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 6. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, Ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dikatakan di sini pada ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Dikatakan pada ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Hal ini penting. Sebab apa? Kita bukan hanya lahir dari ibu kita masing-masing. Tapi kita juga dilahirkan baru oleh Allah. Memiliki satu kehidupan yang baru sehingga dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kalau kita tidak menghargai hal ini, maka kita akan membuang diri kita. Sama seperti orang-orang yang tidak berasal dari Allah. Lalu dikatakan dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Banyak sekali nabi-nabi palsu saat ini. Bukan nabi-nabi palsu yang dalam wujud manusia saja. Tapi nabi-nabi palsu yang dalam wujud konten-konten yang ada di banyak sekali media sosial yang ada, yang ditawarkan oleh dunia. Mereka mengajarkan kepalsuan. Nanti diberitahu apa bedanya nanti di dalam ayat-ayat ini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Kita harus benar-benar sadar, mengetahui, sadar, dan dengan percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya pernah menceritakan kepada saudara sekalian di satu museum, ya, museum yang sudah tua. Di sana di balik bendera-bendera yang ada di museum itu ada ya roh-roh setan yang menunggu bendera-bendera itu. Kelihatannya bendera-bendera itu pernah disembayangi dan sebagainya. Saya tidak mau mengganggu roh-roh setan itu karena ya tidak ada urusan dengan saya. Jadi saya hanya kebetulan lewat di museum itu. Dan tahukah saudara apa yang saya lihat? Mereka semua menyingkir dan mereka semua menunduk ketika saya mau lewat. Seolah-olah saya seorang yang berkuasa, yang penuh dengan kekuatan dan sebagainya yang membuat mereka takut. Di situ saya ingat bahwa mereka bukan takut kepada saya. Setan iblis itu tidak takut kepada manusia. Tapi setan iblis takut kepada roh yang ada di dalam saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut dengan apapun. Ketika saudara dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia, maka saudara tidak perlu takut dengan roh-roh yang ada di dalam dunia. Lalu dikatakan pada ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Jadi roh dunia itu akan berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dikatakan di sana dunia akan mendengarkannya. Dikatakan di sana dan dunia mendengarkan mereka. Jadi kalau mereka berbicara itu tujuannya adalah untuk orang-orang dunia. Sekarang banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah punya Roh Kudus salah di dalam mendengarkan. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang dunia. Oleh orang-orang yang di dalam dirinya dia itu roh-roh yang berasal dari dunia ini. Sehingga mereka mengatakan, berbicara tentang hal-hal, cara berpikir, konsep-konsep, ya, filsafat-filsafat yang sifatnya duniawi. Lalu kita ikut dengarkan. Karena kita ikut dengarkan, kita akhirnya menangkap cara berpikir mereka. Akhirnya kita jadi salah. Harusnya kita tidak boleh mendengarkan mereka. Kita harus bisa membedakan bahwa ini adalah roh dunia yang membicarakan tentang hal dunia ini dan ini bukan konsumsi untuk kita. Tetapi dikatakan pada ayat 6. Tetapi Roh Kudus akan membuat kita berbicara tentang hal-hal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Jadi Roh Kudus ini berbicara tentang hal-hal yang hubungannya dari Allah. Atau hal-hal yang dari Allah. Hikmat Allah, pikiran Allah, kehendak Allah, dan semua pengajaran yang Allah berikan. Itu yang harus kita dengar. Dan ketika kita menyampaikannya, kita bisa melihat apakah apa yang kita sampaikan ini diterima oleh mereka atau tidak. Sebab hanya yang didengar oleh mereka yang mengenal Allah itu yang berasal dari Allah. Dikatakan di sini. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu sebabnya saudara jangan berkecil hati dan marah, tersinggung. Ketika saudara menyampaikan berita firman Tuhan, ketika saudara menceritakan kesaksian saudara, dan orang itu tidak mau mendengar, orang itu cuek-cuek saja, mereka tidak tertarik, tidak antusias dengan apa yang saudara katakan, itu karena memang mereka bukan berasal dari Allah. Saudara mungkin berpikir, tapi kan mereka Kristen. Mereka Kristen mungkin, tetapi mereka mempunyai roh yang dari dunia ini, sehingga mereka bukan berasal dari Allah. Sebab kalau mereka berasal dari Allah, mereka pasti antusias dengan apa yang disampaikan tentang Allah, sehubungan dengan Allah, sehubungan dengan kerajaan Allah. Itulah dikatakan di sana tandanya roh kebenaran yang berbeda dengan roh yang menyesatkan. Jadi bagaimana taunya tentang ini adakah roh yang benar atau ini roh yang sesat? Bagaimana kita tahu? Pertama adalah roh yang benar itu datangnya dari Allah. Dan berbicara tentang Allah dan mengatakan segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Cara berpikir Allah, perasaan Allah, pengajaran Allah. Bukan datangnya dari dunia. Sedangkan yang menyesatkan adalah semua hal yang walaupun kelihatan baik, kelihatan manis, kelihatan menolong, tapi datangnya dari dunia.
kita bisa membedakan hal ini. Itu untungnya kalau kita menjadi satu dengan Allah. Kita menjadi satu dengan Allah, kita menjadi satu dengan roh Allah ada di dalam diri kita. Sehingga alat sensornya itu tidak di luar kita. Alat sensornya itu ada di dalam kita. Begitu kita mendengarkan mereka, kita tahu, oh ini bukan dari Allah. Ini bukan urusan dengan kerajaan Allah. Ini hubungannya dengan dunia. Mungkin kata-kata itu bersemangat. Mungkin kata-kata itu kata-kata motivasi. Mungkin nasihat itu nasihat yang kelihatannya baik dan benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Allah, maka kita tahu bahwa ini bukan datangnya dari Allah. Sebab seringkali Allah juga mengharapkan kita itu melalui satu masa di mana kita itu memang harus belajar dari Allah. Tidak semua kondisi yang manis yang harus kita nikmati. Kadang-kadang kondisi yang pahit, menyedihkan, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita merasa terbuang dan sebagainya. Itu justru kondisi yang baik. Karena apa? Karena melalui kondisi seperti itu kita belajar. Belajar untuk bergantung kepada Allah dan kita semakin lebih peka lagi untuk melihat rencana Allah dalam hidup kita. Dan inilah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mengenal roh kebenaran dan tidak menyambut roh yang menyesatkan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dikatakan di sini, apabila ia datang, siapa ia itu? Yaitu roh kebenaran. Dikatakan di sana, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran yang benar, yaitu kebenaran Allah. Bukan kebenaran dunia ini. Dunia ini juga seringkali punya kebenaran versi mereka sendiri. Yang kadang-kadang bisa dilihat benar di satu sisi, tapi dilihat tidak benar di sisi lain. Yang kadang-kadang menguntungkan orang yang satu dan merugikan pihak yang lain. Dan yang paling penting ini tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Tapi kalau Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Alamnya ini sudah berbeda. Yang satu ini adalah alam kebenaran, bukan alam kesesatan seperti yang dunia berikan. Bukan kebenaran dunia, tetapi kebenaran Allah, yaitu apa? Firman Allah. Firman Allah yang didengar oleh Roh Kudus ini dari Allah. Dikatakan di sana, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Itulah sebabnya petunjuk Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan firman Tuhan ini apa yang kita terima ini sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga mendengar perkataan yang sama, firman yang sama dari Allah. Dan dikatakan di sana, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus juga menyampaikan semua nubuatan Allah. Banyak orang bisa mengarang-arang tentang sesuatu hal yang belum terjadi. Mungkin orang itu juga umurnya tidak akan sampai masa perkataannya itu terjadi pada saat yang nanti. Mungkin dia perkataan tadi belum terjadi, dia sudah meninggal dunia. Sehingga dia tidak bisa dimintai tanggung jawab atas katakanlah nubuatannya dia itu. Tapi Roh Kudus akan berbicara tentang nubuatan dari Allah. Berarti sesuatu hal yang akan datang yang diberitahukan Allah kepada kita. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar. Walaupun mungkin itu tidak bisa 100% kita pahami. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak bisa 100% kita pahami. Kita mungkin hanya memahami 50%, 60%, 70% sudah bagus. Yang penting adalah kita laksanakan dalam hidup kita. Begitu kita nambah lebih paham lagi dengan firman Tuhan, kita laksanakan lagi, lebih paham lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan firman Tuhan. Dan itulah yang disampaikan Roh Kudus.
Sehingga penting sekali kita menerima Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa sih sesungguhnya firman Tuhan ini. Dan apa yang Tuhan tunjukkan untuk masa yang akan datang. Apa yang Tuhan tunjukkan. Dan ini tidak merupakan buatan manusia atau khayalan manusia. Tetapi ini adalah apa yang memang firman Tuhan hendak beritahukan kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi satu dengan Roh Kudus Tuhan ini, maka kita sesungguhnya mendapat keuntungan yang sangat besar. Karena kita bisa mengetahui apa yang direncanakan oleh Allah di masa-masa yang mendatang. Kita buka sekarang Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 11. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jangan abaikan apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kemarin saya katakan, bagi saudara yang menerima karunia Roh Kudus, kadang-kadang ketika kita pertama kali menerima karunia Roh Kudus, kita itu merasa tidak percaya diri. Kita merasa bahwa apa ya benar ya, nanti saya malu-maluin ini. Sok merasa menerima karunia Roh Kudus tapi ternyata tidak. Katakanlah saudara menerima karunia Roh Kudus dalam bentuk mujizat Tuhan misalnya. Sehingga saudara diberi kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan. Ketika saudara berdoa maka orang yang sakit itu akan sembuh. Lalu pada suatu saat saudara diminta untuk mendoakan seseorang. Saudara ragu-ragu. Apakah ya bisa sembuh enggak ya? Nanti malu-maluin. Saya merasa saya punya karunia Roh Kudus tapi apa benar ya? Seringkali itu yang menjadi kelemahan. Seringkali itu yang membuat kita mengabaikan apa yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Ketika saudara mendapat karunia berbahasa roh, saudara menjadi ragu-ragu karena selama ini saudara tidak pernah berbahasa roh. Dan saudara sendiri bingung bagaimana ini bisa terjadi. Tiba-tiba lidah saudara, bibir saudara bergerak dan mengeluarkan suara sendiri yang saudara tidak rencanakan. Tidak saudara buat-buat. Jujur sebetulnya itu muncul sendiri. Dan itu bahasa roh yang sebenarnya. Tapi saudara tidak paham apakah benar ini. Nanti kalau didengar orang apa enggak malu-maluin. Sedangkan orang itu adalah hamba Tuhan yang sudah begitu ahli dengan Roh Kudus. Sudah begitu ahli dengan bahasa roh. Jangan-jangan bahasa roh saya ngawur. Enggak seperti bahasa rohnya hamba Tuhan yang itu, yang ini, yang sana. Seringkali kita itu mengabaikan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga dikatakan di sini. Pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Sebab itu ayat 7. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu benar-benar pada hari ini mendengar dan menerima apa yang Roh Kudus lakukan dalam dirimu. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Seringkali yang membuat Roh Kudus tidak jadi kita terima. Karunia Roh Kudus tidak jadi kita terima adalah apa? Kekerasan hati kita. Kekerasan hati kita kadang-kadang muncul karena kita tidak percaya diri. Saudara memang jangan membuat-buat, jangan mengarang-arang kalau saudara tidak menerima sesuatu dari Roh Kudus. Tapi juga kalau saudara menerima sesuatu dari Roh Kudus, jangan saudara anggap itu tidak ada. Jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang sudah begitu lama menantikan jawaban doa. Jawaban doa saya saja belum dijawab oleh Tuhan. Bagaimana sekarang saya bisa menerima karunia Roh Kudus? Untuk apa karunia Roh Kudus ini? Yang penting adalah doa saya dijawab oleh Tuhan. Yang penting doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Saudara jangan mengarahkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dan mengarahkan saudara dan saya. Mungkin dengan karunia Roh Kudus inilah nanti jawaban doa itu akan datang dan menghampiri saudara. Mungkin belum sekarang. Mungkin sekarang ini saudara baru diberi alatnya. Saudara mungkin bingung sendiri kenapa saudara kok diberi peralatan masak
Mana bahan buat masaknya? Nanti dikirim bahan buat masaknya. Kadang-kadang kita mungkin tidak sabar ya, menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Janganlah keraskan hatimu. Dikatakan pada ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang mengetes Tuhan. Tuhan dites, Tuhan diuji. Melakukan hal-hal yang mau lihat nih Tuhan gimana nih. Kira-kira Tuhan bagaimana nih. Itu membuat kita tidak bisa peka dengan pimpinan Roh Kudus. Karena saya beritahu pada saudara, Roh Kudus tidak pernah mencobai Allah. Jadi kalau saudara mencobai Allah, ide itu jelas bukan dari Roh Kudus. Ketika saudara mau coba sih saya. Sekarang saya mau coba bagaimana karunia Roh Kudus ini benar ada tidak dalam diri saya. Saya mau coba. Itu bukan ide dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah mencobai Allah. Jadi jangan mencobai aku, kata firman Tuhan. Dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Orang Israel ini dari Mesir menuju Kanaan. 40 tahun lamanya mereka melihat mujizat Tuhan. Melihat kuasa Tuhan. Melihat tiang awan dan tiang api. Saudara bisa bayangkan kalau tiap hari ya saudara naik motor atau naik mobil. Di depan saudara ada tiang awan dan tiang api memimpin saudara. Gimana saudara rasanya? Saudara melihat mujizat Tuhan itu, saudara melihat kuasa Tuhan. Ini bangsa Israel berjalan di padang gurun yang tidak ada petanya, tidak ada petunjuknya, tidak ada bisa melihat di peta di handphonenya dan sebagainya. Tapi ditunjuki oleh Tuhan langkahnya ke sini. Bukankah itu suatu mujizat dan ajaib yang luar biasa? Tapi mereka tetap mencobai Tuhan, tetap mereka menguji Tuhan karena mereka tidak percaya. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat 10. Aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Tuhan akhirnya murka kepada bangsa Israel ini karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mendemonstrasikan akan kuasanya, penyertaannya, perlindungannya kepada bangsa Israel. Dikatakan ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. So lihat di sini, akhirnya mereka gagal setelah perjalanan 40 tahun. Mereka tidak masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Dan inilah hal yang sangat ironis sekali. Sangat ironis sekali. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berakhir dengan kondisi yang sangat buruk. Dan saya mau ajak saudara membaca satu bagian ayat yang mungkin ya ini menjadi ayat terakhir kita. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Malam hari ini kita belajar bersatu dengan Allah. Ketika Allah mengirimkan rohnya yang kudus untuk bersatu dengan kita. Lalu pada Roma 8 ayat 31 dikatakan, menjadi satu dengan yang maha kuasa, dengan yang maha kuat. Membuat kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah bersatu dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Tergantung sekarang apakah kita sungguh mempercayainya atau kita meragukannya. Malam hari ini saya ajak kita sama-sama berdoa. Masuk di dalam doa, minta Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, amin.